Kalau kalian udah dengar kata Poco, kalian pasti udah tahu ini adalah smartphone mendang-mending yang sangat laku keras di Indonesia ya guys. Nah, tapi kalau misalnya brand Poco ini tiba-tiba ngeluarin smartphone dengan harga 10 jutaan, ini udah awkward banget sih menurut saya. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang peluncuran Poco F7 Pro dan juga F7 Ultra di Indonesia. Oke, langsung aja guys. Nah, jadi Poco F7 Pro dan F7 Ultra ini baru saja dirilis di Indonesia di hari ini, yaitu tanggal 15 April 2025. Dan acara launchingnya itu jam 10 pagi tadi guys. Lalu di acara launching tersebut mereka itu memperkenalkan Poco F7 Pro dan juga Poco F7 Ultra. Nah, untuk Poco F7 Pro nya sendiri itu tadi ada yang lucu, yaitu MC-nya agak sedikit dihujat ya oleh para netizen, terutama yang nonton live streamingnya di YouTube. Karena ya memang sih, kayak pembacaannya itu bener-bener flat banget, nggak ada excited-excitednya. Padahal menurut saya Poco F7 Pro ini kan ya keren banget gitu ya. Dari segi speknya mantep banget, tapi untuk cara penyampaiannya bener-bener flat banget, nggak excited gitu. Ya nggak salah sih, netizen-netizen itu pada ngomong, ini smartphone-nya mantep banget, tapi kok MC-nya kayak loyo banget gitu ya. Dan lalu dilanjutkan oleh Poco F7 Ultra yang ternyata MC-nya itu ganti. Dan kali ini kalau nggak salah namanya Jackson gitu ya. Dan Bang Jackson ini ternyata lebih hidup untuk membawakan presentasi mengenai Poco F7 Ultra. Selain itu juga dia lebih kelihatan excited sehingga banyak netizen yang memujinya. Jadi good job ya Bang Jackson. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya, yaitu adalah harganya. Nah, harga peluncuran dari Poco F7 Pro ini sendiri di Indonesia yaitu adalah 7,5 juta. Dan ini hanya datang dengan satu varian, yaitu adalah 12GB, 512GB. Yang menurut saya pada saat itu saya agak kaget karena kok lumayan mahal gitu ya untuk harganya. Tapi ternyata untuk harga flash sale-nya masih didiskon lagi sehingga menjadi 7 juta rupiah aja. Ini udah lumayan good deal ya. Tapi menurut saya pribadi ini kurang menarik. Kenapa kurang menariknya nanti kita akan bahas di akhir video ini guys. Nah, lanjut ke Poco F7 Ultra, dimana dia membandrolnya dengan dua varian harga ya. Yang pertama adalah untuk varian 12/256GB dengan harga 10 juta rupiah yang didiskon menjadi 9,6 juta rupiah untuk harga flash sale-nya. Nah, lalu yang kedua adalah varian 16GB, 512GB dengan harga 11 juta rupiah yang didiskon untuk flash sale-nya menjadi 10.600.000 rupiah. Nah, memang sih untuk versi Pro-nya ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 dan untuk versi Ultra-nya ini menggunakan Snapdragon 8 Elite. Selain itu untuk performa dari kameranya sendiri yang versi Ultranya udah oke banget karena udah menggunakan Sony LYT800. Meskipun begitu guys, ini menurut saya harganya lumayan tinggi ya. Jadi banyak yang nggak excited karena mereka udah nge-brand Poco itu adalah brand yang sangat mendang-mending. Kalau mendang-mendingnya itu cuman 1 juta rupiah doang dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya, yaitu iQOO 13 ya. Karena iQOO 13 itu awal perilisannya yang 16GB, 512GB itu harganya adalah 12 juta rupiah. Jadi jaraknya cuma 1 juta. Ini bagi para fans Poco sejati itu kayak nggak mendang-mending gitu loh guys. Mendang-mending itu adalah kaum yang jaraknya dengan saingannya harganya itu sangat jauh banget gitu ya. Sehingga harga secara price to performance-nya bener-bener mendang-mending banget kalau dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, mereka mengharapkan harganya itu sebetulnya kayak 8 sampai 9 jutaan gitu guys. Mungkin 9,5 jutaan untuk 16GB, 512GB
GB mereka masih bisa terima. Tapi untuk harga 10 jutaan lebih, ini mereka nggak bisa terima guys, karena ya jaraknya itu cuman tipis. Apalagi kalau iQOO 13 ini harganya sekarang udah hancur banget dan mungkin ya kurang lebih sama gitu ya dengan harga Poco F7 Ultra yang masih baru ini. Nah, yang kedua adalah menurut saya ya guys, untuk Poco F7 Ultra ini harga 10 jutaan tapi masih memiliki OS yang ada iklannya, itu menurut saya agak gimana gitu ya, karena kita udah mengeluarkan 10 jutaan tapi ternyata masih ada iklan di OS-nya. Ya mungkin kalau memang mau jualan yang versi flagshipnya atau ultranya, mereka bisa ngasih ya omongan ke kita ini kalau fitur iklannya ini yang versi ultra dihilangkan. Nah ini mungkin akan ada banyak orang yang bakalan beli ya. Tapi kalau misalnya kalian belinya udah mahal tapi masih ada aja iklannya, menurut saya ya mending beli iQOO 13 atau nambah dikit ke Xiaomi 15. Ini sih pendapat saya ya. Karena jujur ya, rekomendasi video yang ada pada galerinya itu cukup mengganggu kalau kalian adalah content creator. Terutama kalau kalian udah record video, kalian mau lihat hasilnya, ternyata di akhir video hasilnya itu kalian kayak disarankan, bukan iklan sebetulnya, kayak rekomendasi ke video lainnya. Videonya pun juga bukan punya kalian gitu ya. Jadi itu menurut saya agak annoying, karena ya itu kayak ngabisin waktu kita aja, padahal kita nggak mau lihat rekomendasinya. Nah, oleh karena itu banyak orang yang menurut saya kecewa ya dengan harga ini. Dengan harga yang diberikan oleh Poco Indonesia sebesar 10 juta ini. Mereka mengharapkan ya 9 jutaan lah paling enggak. Dan ya memang sih saya nggak bisa nyalain, karena kalau menurut saya orang yang mending dalam memilih HP itu ya jelas milih HP yang harganya 4-5 jutaan tapi performanya itu nggak masuk akal, seperti Poco X7 Pro atau Poco F series yang biasa sih. Nah, sekarang kita akan kembali lagi. Kenapa kok Poco F7 Pro itu kelihatannya menarik, tetapi kalau saya bilang kok nggak seberapa menarik? Oke, jadi kalau kalian belum tahu ya, Poco F7 ini ternyata kan ada yang vanilanya, yaitu yang versi biasanya. Dan versi biasanya ini udah banyak yang konfirmasi bahwa bakalan memiliki chipset yang bernama Snapdragon 8S generasi keempat guys. Dan ternyata guys, Snapdragon 8S generasi keempat tuh kalau dibandingkan dengan chipset dari Poco F7 Pro yang menggunakan Snapdragon 8 generasi 3, ternyata yang 8S Gen 4 ini masih menang sedikit ya daripada 8 Gen 3. Padahal kalian tahu sendiri ya, Snapdragon 8 Gen 3 ini kayak chipset flagship yang tahun lalu guys. Tapi ternyata masih bisa dikalahkan telak oleh Snapdragon 8S generasi keempat. Dapat kalian lihat ya, dari Nano Review website ini, kalau kalian lihat perbandingan antara Snapdragon 8S generasi keempat jika dilawankan dengan Snapdragon 8 Gen 3, ini Snapdragon 8 Gen 3 itu kalah telak. Baik dari semuanya di AnTuTu benchmarknya, dan juga dari segi CPU-nya, baik single core dan multi core-nya, dan juga dari GPU-nya sendiri guys. Nah, meskipun begitu ya guys, untuk benchmark dari GPU-nya sendiri ini sayangnya masih belum keluar. Tapi kalau dari benchmark GPU secara AnTuTu, ya ini udah menang dikit ya daripada Snapdragon 8 generasi 3. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu kalau Snapdragon 8S Gen 4 ini bakalan keluar di Poco F7 versi biasa, mungkin Poco F7 Pro ini yang harga 7 juta itu sangat-sangat menggiurkan. Tapi menurut saya, buat kalian yang melihat channel ini juga, yang tahu kalau Poco F7 ini bakalan keluar secara global dengan Snapdragon 8S Gen 4, apalagi kalian juga tahu ya kalau mungkin kemungkinan besar juga Poco Indonesia ini bakal menghargai Poco F7 versi biasa ini dengan harga 5 jutaan, ya jelas pilihannya bakalan jatuh ke Poco F7 versi biasa. Nah, lalu ngapain gitu loh Poco F7 ini ngerilis versi Pro-nya? Tentu saja ya, Poco F7 versi Pro lebih bagus dari segi kameranya.
Dan juga untuk layarnya sendiri ini udah 2K display, dimana ini ya lebih tajam daripada Poco F7. Jadi ya memang ada segmentasi khusus yang diberikan oleh Poco agar Poco F7 Pro ini tetap lebih superior daripada Poco F7 seri biasanya. Selain itu untuk dari segi baterainya sendiri, kita masih nggak tahu Poco F7 Global itu bakalan dikasih berapa, karena yang versi Pro-nya dapat 6000 mAh, dimana menurut saya itu gede banget ya. Tapi meskipun begitu, yang Poco F7 versi Cina-nya yaitu Redmi Turbo 4 Pro katanya bakalan memiliki baterai 7550 mAh. Kalau nantinya versi globalnya bakalan 7000 mAh, ya udah tetap menangan Poco F7 sih baterainya, tapi kita nggak tahu nanti versi globalnya bakalan dikasih berapa. Nah, jadi begitu guys. Menurut saya Poco F7 Pro dan Ultra ini memang tepat banget ya, harus dirilis sebelum Poco F7 yang versi vanilla ini muncul ke global. Dan saya masih berharap ya kalau Poco F7 yang versi global ini bakalan muncul di Indonesia. Karena ya di India sendiri sebetulnya juga udah mulai keluar sertifikatnya secara resmi. Nah, jadi ya harusnya sih yang versi biasanya Poco F7 ini juga bakalan keluar di Indonesia. Nah, buat kalian yang penonton setia channel Billy DJ, kalian ya udah pasti tahu apa yang harus kalian lakukan, yaitu adalah menunggu ke Poco F7 versi biasa guys. Karena ya lebih value lah ya untuk performance-nya ke harganya itu sendiri. Tentunya ya, apalagi mengalahkan chipset Snapdragon 8 generasi ketiga. Oh iya, tentang penjualannya di Indonesia sendiri, itu kalau kalian lihat dari beberapa marketplace ya, kalau saya lihat stoknya itu ribuan guys. Dan saya kira pada saat peluncurannya itu mereka nggak ngomongin jam berapa bakalan dijual. Oleh karena itu saya pada saat melihat jam 11.44 itu udah keluar di Mi Store dan stok kosong, saya tuh mikir, wah ternyata mereka cuman ngasih stok dikit dan udah diborong habis oleh tengkulak. Ternyata enggak guys, dan ternyata mereka jualannya itu jam 12 siang. Nah, menurut saya juga mereka agak salah ya, karena mereka nggak ngomongin nyantumin di live peluncurannya bakalan jam berapa gitu ya nanti dijual di marketplace dan juga Mi Store, yang biasanya mereka itu udah cantumkan jamnya. Dan ini membuat saya salah persepsi tentang hal ini. Harusnya next time Poco bisa menyantumkan lah kira-kira dijual jam berapa, tanggal berapanya itu. Dan juga dari hasil penjualan yang cuman stok ribuan tersebut ternyata juga nggak langsung habis ya kalau saya lihat, dan pada jam 12.20-an menit itu masih gampang dapat untuk dapetin segala warna, segala varian dari versi Pro dan juga Ultranya. Jadi ya menurut saya kayaknya nggak seberapa laku sih, karena ya 10 jutaan masih dapat iklan gitu guys. Mending beli yang 10 jutaan tapi nggak dapat iklan nggak sih? Itu sih menurut saya. Dan juga yang sangat disayangkan adalah perilisan versi Pro dan Ultra di Indonesia ini ternyata nggak dapat bonus apapun. Selain itu untuk vouchernya sendiri juga ya cuman voucher 100.000 yang dari Mi Store, itu pun tuker poin ya guys, jadi nggak dikasih voucher tambahan gitu. Dan untuk di marketplace-nya sendiri saya nggak dapat voucher apapun yang bisa mendiskon versi Pro-nya dan versi Ultranya, jadi harganya ya tetap ya segitu-gitu aja gitu ya, nggak bisa kurang lagi gitu. Oke, ya mungkin itu aja sih yang ingin saya bagikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya, kalau kalian sendiri gimana? Menurut kalian ini worth to buy atau enggak? Dan by the way, ini warnanya belakangnya saya ganti ya, karena ya sekarang kan Honkai Star Rail lagi temanya Castorize. Jadi ya warnanya ungu seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Cakep banget nggak?